kalau teman-teman apa ya yang terlintas pertama kali tentang plastik itu apa? Nah ya operasi gitu aja. Jadi plastik itu mendapatkan julukan material abad 21 karena memang ditemukan, dikembangkan dan diproduksi secara mass production itu sekitar abad 21, awal abad 21. Makanya dia disebut sebagai material abad 21. Nah, secara umum plastik itu ada dua. Yang pertama adalah conventional plastic dan yang kedua adalah biodegradable plastic. Yang pertama konvensional plastik, seperti banyak sekali di sini sekitar kita ini plastik, konvensional plastik, terus itu banyak sekali. Hampir semuanya di lingkungan kita itu adalah konvensional plastik. Nah, kenapa orang-orang itu keen banget ke plastik? Yang pertama karena dia memiliki physical properties yang luar biasa. Kalau pot tumbuhan itu, tanaman itu yang di kebun itu bisa didegradasi selama seminggu, kayaknya nggak efektif juga. Terus orang bikin kursi plastik juga nggak akan mungkin karena cepat rusak. Jadi emang sengaja plastik konvensional itu dibuat agar propertiesnya itu kuat. Nah, kenapa dia bisa kuat? Karena dia itu resisten terhadap microbial attack. Apa aja? Gitu. Jadi emang sengaja dibuat kayak gitu. Dari susunan polimernya memang sudah dibuat dia resisten. Resisten tahu kan? Resisten ya kayak gitu. Jadi dia resisten terhadap microbial attack. Emang didesain untuk tidak bisa didegrade selama dalam waktu yang pendek. Terus secara yang kita ketahui bahwa konvensional plastik itu banyak digunakan. Produksinya yang dimulai pada abad 21 sekarang sudah luar biasa berkembang pesatnya. Kita bisa menemukan berbagai macam jenis plastik. Dan itu sangat mudah untuk di mass produce. Dan seperti tadi, karena dia gampang digunakan dan bisa dibentuk menjadi apa saja, dia itu memiliki varietas yang tinggi. Nah, yang katanya sebagai solusi adalah biodegradable plastik. Itu memiliki sifat, ya jelas, dia diciptakan untuk bisa di-degrade. Dan untuk penggunaannya pun tidak seperti penggunaan konvensional plastik. Mereka lebih digunakan untuk lebih jangka pendek, seperti plastik bag yang sering kita lihat di kombini kayak gitu. Itu sebenarnya biodegradable plastik. Udah ada, Jepang udah lumayan. Dan dari segi sifatnya, physical propertiesnya itu nggak sebaik dari konvensional plastiknya. Dan yang jelas karena dia gampang didegradasi, dia bersifat non toksik. Ini kita akan membahas lebih ke konvensional plastiknya dalam data. Jadi awal abad 21 sampai sekarang itu sudah digunakan sekitar 150 tahun. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Dan sampah plastik dari tahun 1930 sampai 2005 itu sudah meningkat sekitar berapa itu? 10.000 kali lipat sampah plastik di dunia. Dan dari data 2005 sekitar 220 juta ton sampah plastik per tahun kita bagi dengan sekitar 7 miliar penduduk di dunia, maka setiap orang akan menghasilkan 36 kg sampah plastik per tahun. Kilogram plastik seringan itu. Rata-rata. Oke. Dan ini adalah data yang kedua, data yang sebelah kiri menunjukkan produksi plastik di dunia. Kita lihat Cina sebagai negara yang paling tinggi memproduksi plastik. Lebih tinggi 4,8% dibanding dengan Europe. Dan yang ketiga ditempati oleh negara-negara dari NAFTA. Dan kalau kita lihat Indonesia masuk di rest of Asia sekitar 16,4%. Nah itu juga bergabung dengan negara-negara yang lainnya. Jadi kalau kita lihat Indonesia nggak terlalu banyak lah penghasil plastiknya. Tapi ironinya Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara kontributor sampah plastik yang menuju perairan, menempati peringkat kedua. Jadi kita itu emang benar-benar luar biasa dalam hal penggunaan plastik. Seperti itu. Ada sekitar 1,3 juta metrik ton. Itu segimana gedenya saya juga nggak ngerti. Tetap Cina sebagai juaranya. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk ilustrasi
karena dia memiliki persistensi yang tinggi terhadap microbial attack, makanya konvensional plastik itu sekarang penggunaannya udah agak di-reduce kan. Jangan menggunakan banyak plastik, recycle, reuse kayak gitu. Karena memang mereka bisa menyebabkan polusi dan kita ingin polusi itu dihentikan. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan biodegradable plastik. Even kita masih menggunakan plastik, tapi itu adalah plastik yang bisa didegradasi dengan cepat. Nah, ada banyak jenis biodegradable plastik seperti PBSA, PBS, PBS Steel, PBST dan lainnya. Dan yang di sini yang saya highlight adalah saya highlight hijau adalah PBSA. Nah, ini akan kita gunakan, kita akan bawa untuk membahas topik-topik eksperimen nanti. Seperti itu. Sampai sini. Tentang konvensional plastik. Mungkin teman-teman ada yang bingung dari data seperti itu. Sebenarnya adalah background yang akan saya bawa. Kenapa sebenarnya kita menggunakan biodegradable plastik? Seperti itu. Dan kenapa saya melakukan eksperimen di bidang biodegradable plastik? Seperti itu. Iya, Kak. Oh, nanti PBSA ada. Nah, jadi sebenarnya kalau singkatan sendiri kayak aku nggak terlalu ini juga. PBSA doang yang aku hafal. Ya, poli. Ya, soalnya kan semua polimer kan. Polybutylene succinate adipate kayak gitu Kak kalau PBSA. Polybutylene succinate PBS kayak gitu. Seperti itu. Oke. Kita lanjut di poin yang kedua tentang biodegradable plastik. Nah, yang tadi. Jadi biodegradable plastik itu adalah plastik yang materialnya berasal dari komponen makhluk hidup juga. Itu bisa berupa bioplastik dari plant komponen atau makrobiota atau mikroba, dan dari petrochemicals atau petroleum. Jadi bioplastik atau petrochemicals ini sama-sama berasal dari jasad renik kalau yang bahasa Indonesianya yang kita dengar, mikroba. Jadi dari byproduct dari bakteri itu kita buat polimer seperti pada stage 1. Jadi polimer itu dia berupa alifatik saja. Jadi polimer alifatik istilahnya paling banyak ditemukan di biodegradable plastik atau BP. Umumnya mereka alifatik. Nah, alifatik inilah yang kemudian gampang degrade menjadi stage 2 dengan bantuan oksigen dan dari mikroorganisme. Jadi oksigen ini digunakan oleh bakterinya untuk mentransformasikan menjadi energi. Dan energi itu yang digunakan untuk mendegrade alifatik yang senyawa panjang sekali itu menjadi stage 2, yaitu oligomer. Seperti stage 2 dia lebih pendek, dan proses itu akan terus berlanjut sampai mendapatkan stage 3 berupa monomer-monomer penyusunnya. Nah, monomer-monomer inilah yang kemudian menjadi bahan makanan bakterianya. Jadi sebenarnya BP itu dari mikroba untuk mikroba. Seperti itu. Yeah. Jadi tapi ternyata jenis-jenis BP itu yang sudah diketahui, yang sudah terdaftar di paper itu ada sekitar 10 sampai 15 jenis. Tetapi proses eksperimennya itu hanya berjalan di hulu. Jadi kita kenal ada proses hulu dan hilir. Proses hulu itu ada proses penemuan, kemudian pengembangan, produksi. Sementara proses hilir adalah proses recycle-nya. Nah, sekarang yang menjadi ironi adalah setelah ditemukannya BP yang dikatakan sebagai solusi pencemaran lingkungan, akhirnya mereka lebih mengembangkan, lebih berfokus di bidang hulu. Produksinya luar biasa besar sekarang. Sementara proses hilirnya masih rendah. Jadi produksinya yang tinggi, BP, tapi proses degradasinya rendah. Jadi even BP yang katanya sebagai solusi itu akan tetap menimbulkan masalah. Iya, ia masih menimbulkan masalah di lingkungan kalau proses degradasinya nggak ditingkatkan. Nah, kenapa proses degradasi itu sulit? Karena produksi enzimnya juga masih rendah. Nah, kita lihat prosesnya sebelumnya, selain dibantu oleh oksigen dan bakteri, mereka membutuhkan enzim. Mereka menghasilkan enzim untuk bisa mendegradasi polimer itu. Nah, proses degradasi itu hanya bisa dilakukan ketika bakteri itu menghasilkan enzim. Nah, kita membutuhkan enzim itu. Tapi proses penelitian di bidang
produksi enzim sekarang itu masih sangat rendah. Jadi tinggal menunggu aja kita tuh produksi BP yang luar biasa itu akan menyebabkan pencemaran juga. Apa? Bisa, bisa. Prosesnya bisa, hanya dengan dikubur. Tapi prosesnya ya sama aja, sama kayak plastik biasa. Sebenarnya nanti akan dijelaskan tentang enzimnya. Jadi Joko bakal ngerti kenapa nggak dikubur aja gitu. Kita tetap membutuhkan enzim itu. Nah, ini adalah satu penelitian saya tentang yang tadi Kak Rizka tanyakan, PBSA, polybutylene succinate co-butylene adipate. Jadi penelitian di sini adalah tentang efek dari PBSA itu, efek dari biodegradable plastik itu untuk produksi enzim, namanya enzim esterase dari Leptotrix strain TB71. Jadi Leptotrix ini adalah bakteri yang berhasil diisolasi oleh Sensei dari lingkungan dari soil dan water environment di Tsukuba sendiri. Jadi ini produk Jepang, Leptotrix ini, dan sudah mendapatkan paten. Seperti itu. Nah, ini Jok. Esterase is our weapon. Jadi untuk proses degradasi dari biodegradable plastik itu kita membutuhkan bakterinya. Kenapa kita membutuhkan bakteri? Kan bakteri itu bisa menghasilkan enzim yang bisa mendegradasi BP-nya. Nah, namanya enzimnya adalah esterase. Enzim esterase. Itu adalah enzim hidrolase. Enzim membutuhkan air untuk proses degradasinya. Dia bisa memisahkan ester menjadi asam dan alkohol. Seperti itu dalam suatu reaksi kimia. Dan bakteri-bakteri yang saya bilang tadi seperti dari soil atau water, mereka itu bisa menghasilkan esterase. Dan enzim ini nggak segampang itu bisa dihasilkan oleh bakteri. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menginduksi mereka untuk menghasilkan enzim. Nah, enzim yang seperti itu istilahnya adalah enzim ekstraseluler. Jadi ada dua macam enzim. Yang pertama intraseluler dan ekstraseluler. Enzim intra artinya di dalam. Artinya kita uptake dulu sesuatu dari lingkungan, baru di dalam kita cerna dengan menggunakan enzim. Kayak kita makan gula, buah, fruktosa, sukrosa yang ada di buah itu kemudian dicerna oleh enzim betialin yang ada di mulut kita. Nah, itu namanya intraseluler. Terus ada ekstraseluler. Nah, ekstraseluler itu contohnya adalah esterase ini. Jadi si bakteri itu nggak bisa dia uptake plastik segede gitu. Nggak bisa. Jadi dia harus mengeluarkan dulu enzimnya untuk mendegradasi seluruh komponen dari plastik, baru setelah itu dia akan makan monomer-monomer yang sebagai hasil degradasi itu. Seperti itu. Enzim ekstraseluler itu membutuhkan sesuatu yang namanya inducer. Jadi dia adalah molekul yang dapat induce produksi enzim. Benar Kak. Jadi dia perangsang sebenarnya. Enzim ekstraseluler, semua enzim ekstraseluler dia membutuhkan yang namanya perangsang atau inducer itu. Dan itu bisa molekul spesifik. Dan yang perlu diketahui bahwa produksi enzim dari suatu mikroba itu nggak semena-mena dia keluarkan saja, tapi itu adalah hasil dari ekspresi gen. Kayak kita, semuanya adalah hasil dari ekspresi gen. Jadi ada suatu gen tertentu, gen struktural yang kemudian dia transkripsi, translasi, akhirnya menghasilkan enzim itu. Kebayang? Jadi bukan kok dari sebuah organ atau apa yang kemudian dia menghasilkan enzim, enggak, tapi dia hasil dari ekspresi gen. Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ekspresi gen. Nah, tujuannya di sini adalah PBSA itu ada dua macam. Oh, nanti kita jelaskan. Jadi previous resultnya bahwa PBSA itu yang berupa emulsified seperti di gambar itu adalah cawan Petri. Di situ ada agar medium tempat tumbuhnya bakteri yang telah diberi PBSA yang berbentuk seperti liquid. Jadi liquid kita tambahkan di agar yang padat itu, kemudian kita strik bakteri. Kita tumbuhkan bakteri di situ. Nah, hasilnya adalah clear zone. Daerah-daerah bening itu menunjukkan bahwa bakteri ini bisa mendegradasi PBSA dalam bentuk cair, emulsified. Jadi si bakteri TB71 ini berhasil menggunakan
PBSC dalam bentuk cair sebagai sumber makanan mereka. Nah, apa yang saya pengen tes di eksperimen ini adalah bagaimana pengaruh untuk solid PBSA berupa piringan PBSA, berupa padatan. Apakah bisa? Dia masih bisa. Seperti itu. Nah, ini emulsified sudah di publish di paper hasilnya. Sementara solid unknown, kita masih nggak tahu. Bisa nggak kira-kira? Nah, bentuknya PBSA di situ seperti yang gambar di kanan. Jadi di awalnya bentuk pellet, kemudian di heat pressure, dipanaskan, kemudian dia di press gitu. Hasilnya seperti itu yang paling kanan, berupa piringan-piringan. Nah, itu yang pengen dites. Kira-kira bisa nggak bakteri TB71 ini menggunakan itu gitu. Kenapa kita menggunakan yang solid? Kenapa nggak yang liquid aja? Karena kita ingin memaksimalkan proses. Kalau misal nih, katakanlah botol ini dia biodegradable plastik. Nah, kalau kita harus mencairkan dia dulu, berarti kita 2 kali kerja dong. Ya nggak? Nah, makanya kita pengen kayak dari botol ini aja, kemudian kita siram pakai enzim gitu, siram kata kasarnya, pakai enzim. Nah, dia bisa langsung ke degrade, jadi hanya sekali proses gitu. Nah, kita coba untuk mengetes kemampuan enzim ini di sesuatu yang padat. Seperti itu. Nah, hipotesisnya adalah bisa nggak PBSC di sini berperan sebagai inducer, senyawa yang bisa induce produksi enzim. Dan yang jelas, bisa nggak TB71 menghasilkan enzim seperti itu. Nah, metodenya, metodenya yang dari agar plate tadi, kemudian kita ada istilahnya pre-culture dan main culture. Pre-culture itu fungsinya untuk mempersiapkan kondisi sel yang maksimum. Yang kita masukkan ke main culture dan kita tambah dengan PBSADs. Jadi bedanya dengan sebelumnya, kalau sebelumnya kita menggunakan agar padat, sekarang kita menggunakan medium cair. Kita mencoba di medium cair dengan ditambahkan PBSADs. Kemudian kita inkubasi, kita harvesting, kemudian melakukan purifikasi enzim. Purifikasi enzim adalah pemurnian enzim. Karena enzim kita ingin enzim yang benar-benar murni. Karena kalau enzim nggak murni, aktivitasnya nggak akan tinggi. Setelah itu kita analisis. Jadi prosesnya sederhana dan hasilnya ternyata TB71 itu bisa mendegradasi PBSA solid, piringan PBSA dalam 3 hari. 3 hari loh, cepet banget. Dan dia menunjukkan higher total enzyme activity dibandingkan dengan yang cair. Jadi kalau teman-teman mungkin karena dia pernah lihat hasil itu PBSA yang sudah didegradasi itu benar-benar hampir hilang dia 3 hari itu dan luar biasa. TB71 ini akhirnya mendapatkan apa ya, kemarin. Jadi hasil dari sini dilirik oleh suatu perusahaan dan akhirnya mereka mau menggunakan TB71 saking powerfulnya. Dan signifikansi dari eksperimen saya ini, kita bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan produksi enzimnya. Masalah di awal. Kenapa saya melakukan eksperimen ini? Kita membutuhkan banyak enzim untuk bisa meningkatkan proses degradasi sehingga hulu sama hilir akhirnya bisa seimbang. Nah, dengan metode ini kita bisa meningkatkan produksi enzim itu. Kita lebih efektif. Kita tidak melalui dua step. Dan untuk proses monomer recycling ini akan lebih cepat karena dia hanya membutuhkan waktu 3 hari. Terus yang kedua, untuk yang ini teman-teman mungkin ada yang bingung. Hah? Foto apa ya, Jok? Oh, no. Kalau itu sengaja nggak sengaja nggak dimasukin. Iya. Tapi di paper ada kok. Kalau Joko mau ini. Enggak. Maksudnya di paper Sensei. Jadi udah ada. Seperti itu. Oke. Oh, ya Kak. Jadi kalau saya bingung kalau misalnya istilah konsentrasi enzim, mungkin aktivitas enzimnya atau iya, enzimnya di sini dia menggunakan istilah unit. Ya kan Kak?
Aktivitas enzim itu unit per mili. Iya, itu. Jadi satu unit adalah istilahnya berapa enzim yang dibutuhkan untuk mendegrade 1 mili substrat dalam waktu 1 unit. Nah, enzim ini yang untuk saya sendiri ini sekitar 13,5 unit per mili. Iya. Senpai saya sebelumnya itu hasilnya sekitar 85. Jadi yang punya saya itu cukup rendah. Tapi result yang sebelumnya sekitar 85 unit per mili itu sudah sangat tinggi Kak itu. Dan dia proses recovery-nya 100%. Recovery itu maksudnya enzim itu bisa didapatkan lagi setelah proses gitu. Dia bisa jadi emang enzim esterase yang dihasilkan oleh TB71 ini emang sudah terbukti ampuh. Seperti itu. Oh, mungkin ada lagi. Nah, ini eksperimen yang agak biasa aja. Terus saya di sini akhirnya setelah eksperimen pertama selesai, nah sekarang berganti ke bidang molekulernya. Jadi tentang ekspresi gen. Ekspresi gen dengan menggunakan bakteri yang berbeda. Kalau sebelumnya itu Leptotrix spesies strain TB71, sekarang menggunakan Roscia teles depolymeran strain TB87. Nah, judulnya ya gini. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui suatu fungsi dari gen. Kak, boleh sambil gambar nggak, Kak? Bentuk operon, salah satu gen struktural yang bertanggung jawab untuk proses produksi esterase. Jadi kita kenal ada istilahnya promoter, kemudian ada terminator, benar? Siapa tadi? Terminator. Jadi proses promoter adalah start dari transcription proses dan dia akan selesai di bagian terminator. Nah, di antara promoter dan terminator itu ada gen-gen penting, interest gen. Salah satunya adalah esterase H, esterase CH, dan esterase L. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu esterase H, CH, dan L. Dan tujuan pertama adalah kita untuk mengetahui esterase CH. Jadi, oke, ini gen dan fungsinya.
Jadi aktivitas dari esterase ini ternyata di kode oleh dua gen. Yang pertama adalah gen ESTH dan yang kedua adalah ESTL. H artinya high, sedangkan L itu low. ESTH itu menghasilkan esterase lebih tinggi dibandingkan dengan ESTL. Makanya kenapa dia ditulisnya H dan L. Dan di antara H dan L ternyata ada satu gen namanya EST chaperone. Kalau mungkin ada yang pernah dengar Chevron. chevron. Esterase chaperone sendiri biasanya berfungsi untuk protein folding, pelipatan protein. Nah, kalau di sini dia belum tahu fungsinya untuk apa. Makanya tujuannya pertama adalah untuk mengetahui apa sih fungsi dari EST ini. Kita nggak tahu, kita udah tahu fungsi EST, H dan L. Fungsinya dia bertanggung jawab untuk proses pembentukan EST. Sementara ESTCH ini buat apa gitu? Kalau misal kita nggak pakai dia, bisa nggak esterase itu dihasilkan dari gen struktural ini? Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian yang tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan ekspresi dari STH dan L. Kita bahas yang pertama dulu. Ini. Jadi STH dan L itu gennya seperti ini. Nggak bisa ya? Nah, seperti ini. Sequence. Iya, sequence-nya. Jadi ini masih dikit banget. Ini. Itu adalah gen dari STH dan L. Kita belum tahu fungsinya dari STCH, tapi kita udah tahu sequence-nya. Nah, sequence-nya seperti di situ. 5 CNAT seperti itu. Dan gimana caranya kita bisa mengetahui fungsi dari suatu gen? Pertanyaannya itu. Ada satu cara. Jadi kita harus mutasi gen. Kita harus mutasi. Mutasi itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Mutasi itu kita merubah komposisi dari gen itu. Itu bisa mengambil, merubah bahasa dan lain sebagainya. Jadi kita ingin melihat fungsi dari si STCH ini. Caranya gimana? Kita akan mencuplik dia. Kita akan mengambil dia. Gimana caranya? Restriksi. Yap, ya benar, restriksi. Jadi padahal kasar. Proses restriksi itu ada itu benar. Jadi tahapan mutasi yang saya lakukan di sini itu adalah yang pertama restriksi. Yang kedua itu ligasi. Dan yang terakhir adalah transformasi. Yang pertama restriksi. Restriksi itu artinya memotong. Jadi karena saya ingin mengetahui apa fungsi dari STCH, saya ingin motong. Saya harus motong STCH ini. Saya hanya ingin mendapatkan bagian yang ini. Nah, akhirnya kalau misal ini suatu operon yang ini, saya tuh pengen motong dia. Gini aja. Nah, ini STCH. Nah, akhirnya ini akan menghasilkan bagian hanya STCH. Dan kemudian ada istilahnya vektor. Vektor, lihat gene mappingnya. Vektor di sini, kalau kita lihat hitam-hitam di pinggir itu menunjukkan enzim yang tempat kita memasukkan dari gen interase ini. Proses restriksi sendiri menggunakan enzim pemotong, enzim restriction enzyme. Nah, yang saya gunakan di sini adalah EcoR1.
Oh, jadi karena ini benar-benar baru Kak, jadi kita kirim ke makrogen, kita ingin sequence-nya dia itu apa aja gitu. Hmm. Hmm. Yep. Hmm. Sequence-nya. Oh, I see. Iya Kak, kan kita pengen tahu nih, kita bakal menggunakan enzim restriksi apa. Nah itu caranya kalau kita udah tahu sequence dari semuanya kan. Nah kita nyari tahu dulu masing-masing sequence-nya. Dari setelah itu kita menggunakan aplikasi namanya Serial Cloner. Iya, bener. Kayak gitu Kak. Jadi kita nyari dulu sequence full-nya apa. Habis itu kita masukkan ke Serial Cloner. Nah dari Serial Cloner kita bisa tahu enzim restriksi apa yang bisa digunakan. Seperti itu. Nah alasnya kenapa kita pakai EcoR1 dan NDE1 itu? Karena seperti itu. Itu memungkinkan untuk memotong 3 gen ini. Jadi kita bisa menggunakan dua enzim restriksi itu untuk memotong STH, L atau CH karena mereka itu sebenarnya identik modelnya, sequence mereka itu. Nah, chaperone sendiri kan sebenarnya fungsinya dia tidak menghasilkan enzim Kak. Di sini yang menghasilkan enzim cuma STH dan L. Nah, kita tuh pengen tahu kalau misalnya STCH ini kita ambil, bisa nggak STH sama L ini tetap memproduksi enzim? Kayak gitu. Jadi, so itu dia Kak. Hmm. Ah, suka. Pertanyaan bagus Kak. Saya tadi lupa menjelaskan ternyata setelah analisis molekular STH, CS dan L ini independen Kak. Mereka independen. Mereka nggak terikat. Mereka tuh bisa menghasilkan translasi protein khusus. Jadi STH bisa menghasilkan enzim esterase dengan high concentration. STL juga, sementara STCH juga. Jadi masing-masing dari gen ini independen sebenarnya mereka. Oh iya, independen. Jadi makanya kita bisa mengambil salah satu dari mereka dan ingin mencari tahu gitu fungsinya sebenarnya apa. Nah fokus saya itu adalah STCH. Kira-kira bisa nggak STCH ini dicopot kemudian membiarkan STH dan L memproduksi enzim. Kayak gitu Kak. Nah makanya kita menggunakan EcoR1 dan NDE1. Dan enzim ini juga yang digunakan untuk memotong chaperone ini. Kita menggunakan NDE1 untuk memotong di sebelah kiri dan EcoR1 untuk memotong di sebelah kanan. Motong sebelah sini dan sini, hasilnya ini adalah STCH. Ini gen interest namanya. Gen yang ingin kita uji. Sebenarnya fungsinya apa dia itu. Gitu. Nah, proses restriksi nggak selesai hanya di gen interestnya. Tapi kita juga perlu memotong yang namanya vektor. Nah, vektor itu adalah DNA sirkular dalam hal ini yang dia bisa menerima gen of interest. Dia bisa menerima DNA naked istilahnya. DNA telanjang. Kita bisa bilang ya STCH ini DNA telanjang karena dia hanya terdiri dari sequence. Dia nggak ada apa-apa, dia nggak bisa melakukan proses transkripsi translasi sendiri. Nah, vektor itu bisa menerima dia. Vektor ini udah lengkap, dia ada sama seperti ini, promoter, kemudian terminator dan lain sebagainya. Nah, nggak kelihatan ya. Di vektor ini, ini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Di situ banyak sekali jenis-jenis sequence tempat enzim restriksi bisa dipotong. Karena saya menggunakan EcoR1 dan NDA, di plasmid ini juga ada yang
yang menjadi target dari EcoR1 untuk menempel, untuk memotong, dan NDA. Nah, kalau kelihatan di sini ada tulisan NDA1. Jadi NDA ini target sequence-nya adalah CATATG. Dia akan nempel di sini dan dia akan memotong di sini. Kemudian kalau EcoR1 dia ada di sebelah sini. Jadi dia akan nempel di sini dan motong sebelah sini. Kalau di bentuk sirkular ini, NDA itu ada mana ya? Di sekitar sini lah. NDA itu ada di sekitar sini. Dan EcoR1 di sebelah sini. Jadi dia akan dipotong. Jadi kalau bisa kita gambarkan. Ini vektor, sirkular awalnya dia. Kalau misalnya dia arah transkripsinya ke sana, NDA itu ada di sini. Ini NDA. Dan ini EcoR1. Dia akan dipotong di sebelah sini dan sini. Hasilnya adalah suatu vektor yang terbuka. Dia nggak sirkular lagi. Dia terbuka. Ini adalah hasil potongannya. Nah, ini di discard. Dan kita akan memasukkan DNA ini ke sini. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah restriksi. Yang direstriksi itu target DNA dan vektornya. Kita restriksi tadi, kita ingin mendapatkan STCH. Kemudian restriksi kedua di vektornya, di mana tempat penempelan si STCH ini. Di sini dan di sini, akhirnya dia menghasilkan suatu vektor yang terbuka. Dan akhirnya kita ligasi. Ligasi itu artinya menyambung kembali, penempelan kembali. STCH yang pengen kita tahu fungsinya apa, dia harus ditempatkan di sequence terbuka dari si vektornya itu. Kemudian kita ligate lagi, kita tempel lagi mereka. Nah, akhirnya menghasilkan suatu vektor yang mengandung gain of interest ini. Nah, vektor ini dia juga sebagai operon sebenarnya. Dia akan mentranskripsi protein dari transkripsi sequence dari ESTCH yang akhirnya kita tahu sebenarnya dia memberikan efek apa ke bakteri itu. Satu lagi, ada istilahnya competent cell. Jadi ini hanya berupa vektor plus vektor dan gene. Tapi dia nggak akan bisa ditranskripsi sendiri kalau dia nggak dimasukkan ke dalam suatu sistem bakteri. Nah, bakteri yang bisa menerima ini, menerima DNA naked ini, yang dari luar ini, adalah competent cell. Nah, yang saya gunakan, itu ada beberapa jenis, tapi yang saya gunakan ada yang pertama, Escherichia coli BL21 di E3. Ini, misal ini adalah E. coli. Kemudian kita punya vektor ini. Vektor ini akan dimasukkan ke E. coli. Seperti itu. Jadi E. coli ini dia disebut kompeten karena dia bisa menguptake DNA vektor dan DNA naked dari luar. Kita bisa bilang adalah kesatuan vektor dengan gen interestnya. Kemudian kita masukkan ke E. coli. Kenapa E. coli ini bisa? Karena dia itu sebenarnya tidak mengandung plasmid. Ada istilahnya plasmid, DNA sirkular juga. Tapi plasmidnya diambil sehingga dia bisa menguptake model plasmid lain dari luar si vektor ini. Dan dari sini akhirnya proses transkripsi protein sequence dari vektor dan gen ini mempengaruhi pertumbuhan dari E. coli. Jadi sifat-sifat aneh apa yang nggak ditimbulkan oleh si vektor ini. Nah, itu kita akan tahu, oh ternyata E. coli ini kalau dia ditumbuhkan dengan vektor ini, dia jadi tahan terhadap antibiotik. Kayak gitu.
Ya, sebenarnya E. coli yang biasa dia tidak tahan dengan antibiotik, tapi ternyata E. coli ini setelah diberi vektor ini dia bisa tahan terhadap antibiotik. Seperti itu. Nah, kalau ESTCH kita belum tahu fungsinya dia itu sebenarnya apa gitu. Kita baru sampai saat ini penelitian kita masih pada proses transformasi ini. Nah, ini namanya proses transformasi adalah proses memasukkan gen naked ini ke dalam sel kompeten E. coli. Seperti itu. Dan kenapa kita melakukan eksperimen ini? Jelas, tadi yang pertama adalah untuk memproduksi enzim dalam jumlah yang tinggi. Kalau yang pertama tadi kita hanya menggunakan inducer, jadi kita tidak mengotak-atik gennya, kita hanya membiarkan proses natural itu terjadi menggunakan inducer. Tapi kalau sekarang kita akan merekonstruksi gennya, kita ingin mengubah. Kalau misal kita sudah tahu fungsi dari STCH ini ternyata ya kalau misalnya dia menurunkan produksi enzim, kita bisa aja mengambil dia dan hanya membiarkan di PRON itu tersisa STH dan L sehingga produksinya bisa jauh lebih tinggi. Atau enggak, kemungkinannya nanti STCH ini fungsinya bisa meningkatkan produksi enzimnya, bisa membantu STH gitu misalnya. Kita bisa memodifikasi lagi. Jadi dari segi molekuler genetiknya kita bisa engineer dia. Seperti itu. Kita melakukan ini. Tapi prosesnya masih akan sangat lama sekali karena kita belum menemukan STCH. Dan yang kedua adalah kita ingin mengetahui fungsi dari STCH ini jelas. Kemudian yang ketiga, kemarin saya mengajukan satu pertanyaan ke Senpai. Sebenarnya kondisi seperti lingkungan apa yang menyebabkan STCH dan L ini berbeda kemampuan mereka dalam mendegradasi, dalam menghasilkan enzim. Kenapa ST yang sebelah kiri disebut STH high dan yang kanan adalah low? Kondisi lingkungan seperti apa yang kira-kira bisa mempengaruhi proses translasi mereka gitu, ekspresi mereka? Ternyata postdoc itu senpai saya tidak bisa menjawab. Oh, kenapa gitu kak? Oh, Kondisi apa yang membedakan antara H dan L itu yang satu bisa high, yang satunya bisa low. Oh itu. Itu kan senpaimu nggak bisa jawab. Nah kalau dalam environment, tapi kalau dalam struktural gennya udah Mirip pernah kak. dicoba belum? Di alignment belum antara gen yang H sama L itu kira-kira ada signifikansi perbedaan sekuen nggak yang mungkin bisa jadi next research itu yang menyebabkan kenapa yang H itu dinamakan H karena dia high, kenapa L karena dia low. Pernah di alignment dan mirip kak. Enggak. Mungkin ada conserve region yang di situ yang Bener. Di situ ternyata ada istilahnya Saindel-Grano protein. Saindel-Grano protein. Ada istilahnya kayak gitu. Jadi ternyata STH sama L ini berbeda dalam hal ekspresi mereka ketika sudah ada di dalam medium. Jadi ada istilahnya solubilitas enzim ketika disekresikan ke lingkungan luar, dia bisa saja kak jadi folding gitu. Bisa saja dia denaturate. Nah, ternyata STH ini enggak. Dia solubilitasnya lebih tinggi daripada STL. Nah, itu yang menyebabkan apa STH ini lebih banyak ditemukan di lingkungan. dia penelitian lagi dari aku. Masih. Kalau bisa, ini kan protein protein STH sama L itu kan pasti ada di database kan. Kau bisa trace di database namanya UniProt. Nah, Tahu. UniProt tahu kan? Tahu. Nah, di situ kamu bisa lihat di region-region yang dia rentan mutasi. Varian apa bilangnya varian bla 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 aku lupa. Coba itu kalau diteliti pakai in silico atau bioinformatika itu bisa satu-satu atau kombinasi. Itu mungkin yang bisa menjawab apa yang menyebabkan H itu tinggi, apa yang menyebabkan L itu low. Oke kak, sip, thank you. Nah sekarang sebenarnya kita juga kerja dengan ini nih sekarang. Gimana cara kita ningkatin solubilitas dari STH ini, STCH dan STAH. Kita sedang bekerja di itu. Nah mungkin idenya Kak Jaya yang dari segi in silico juga bagus. Mungkin buat PhD nanti. Nah seperti itu.
Jadi kerjaan saya tuh kayak gini, pusing. Iya. Jadi kalau ada prosesnya itu, sebenarnya saya juga sebenarnya pengen menjelaskan gimana DNA itu bisa dibentuk kayak gini sedemikian rupa. Itu sudah ada sketsnya di sini, tapi kayaknya waktunya nggak akan cukup. Itu tentang basa nitrogen. Mungkin nanti saya bisa ngobrol sama Kak Jai. Jadi intinya seperti ini, kerjaan saya itu big significance-nya adalah untuk bisa mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah plastik, terutama untuk biodegradable plastiknya. Jadi kalau untuk sampah yang konvensional kita serahkan kepada pemerintah aja lah, itu nggak ngerti itu gimana. Tapi kayak biodegradable plastik, yang saya lakukan adalah sebuah terobosan. Asik. Iya kak. Jadi kita sekarang bekerja gimana caranya protein itu benar-benar terekspresi kak. Kita ada istilahnya SDS page untuk mengecek protein itu muncul atau enggak. Protein itu muncul, dia ada bandnya, tapi enzimnya nggak ada aktivitasnya. Ya kita bingung loh, kok gitu. Nah kita sekarang kerja di gimana caranya untuk meningkatkan solubilitas dari si protein itu. Mungkin dia itu ngebentuk, iya bener kak. Jadi ketika dia dikeluarkan di lingkungan, dia mungkin awalnya berupa enzim, tapi setelah nyampe lingkungan, dia jadi denatured, dia cuma jadi protein, namanya inclusion body. Cuma jadi proteinnya, dia kedetek di SDS page, tapi dia tidak punya enzim activity. Nah kita sekarang kerja di itu, kita modifikasi, kira-kira medium apa yang bisa meningkatkan itu. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga. Bukan nyukurin ya, udah selesai. Maaf. Aduh, sebentar. Ya, terima kasih banyak Dendi atas presentasinya hari ini. Saya udah ngecek nih thread pertanyaan. Seperti belum ada. Belum ada pertanyaan. Oh ada nih. Wah udah beres sih. Komennya wah udah beres sih. Apakah dari audiens yang di lab ada di lab lagi. Di sini ada pertanyaan kepada Dendi yang nggak usah yang spesifik, yang awam-awam saja juga tidak apa-apa. Yang awam-awam ada? Ada pertanyaan? Ya silakan. Yang mau bertanya angkat tangannya dulu. Nanti saya ini. Oh ada 1, 2, 3, 4. Oke, mulai dari yang kiri saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sedikit telat juga tadi itunya, jadi nggak terlalu ngikutin banyak ya. Tapi yang ingin saya tanyakan tentang tadi biodegradable plastik itu tuh udah diproduksi kan ya, udah diproduksi. Tapi kendalanya masih kurang cepat di hilirnya ya, masih kurang cepat cara degradasi di hilirnya. Nah, terus dikasih cara mungkin dengan cara enzim diperbanyak. Nah, tapi kalau dari ya mungkin kesananya bakal ditemukan enzim-enzim itu. Tapi dari sisi ekonomisnya, apakah itu maksudnya kan kalau sekarang plastik gampang banget soalnya dibagiin gratis gitu kan, di setiap supa-supa juga dibagiin gratis karena ya mungkin cost production-nya rendah gitu. Nah, kalau misalkan dengan penelitian yang banyak terus akhirnya bisa menemukan pun, apakah itu dari sisi nilai ekonomisnya bisa bersaing dengan harga plastik yang biasa gitu? Apakah di segitu dipikirkan atau enggak atau gimana? Mungkin kalau kepikiran bisa dijawab. Terima kasih. Ini mau dikumpulin apa dijawab satu-satu? Oke. Kalau misal dari segi ekonomi ya Bar, aduh, sebenarnya
kenapa kita menghasilkan biodegradable plastik itu, kalau menurut saya itu nggak ada hubungannya sama ekonomi sebenarnya. Kenapa kita menghasilkan biodegradable plastik? Karena kita cuma ingin gimana sih kita menggunakan suatu apa ya istilahnya tuh, pengganti, material pengganti. Konvensional plastik yang udah digunakan sedemikian rupa sebanyak itu, kalau misal kita terus kayak gitu butuh berapa ratus tahun untuk mendegradasi. Akhirnya kita membuat terobosan untuk menggunakan biodegradable plastik yang sifatnya mendekati konvensional plastik, dan akhirnya menggencarkan penggunaan biodegradable plastik. Proses penelitian awalnya menemukan dari penemuan gimana cara kita membuat biodegradable plastik. Kemudian yang kedua mengembangkan gimana propertiesnya hampir mirip dengan konvensional plastik, dan yang ketiga gimana encourage orang-orang membuat menggunakan biodegradable plastik. Kayak gitu. Kalau dari segi ekonomi sebenarnya mungkin ada juga ya. Kalau di Jepang sendiri kita mendapatkan pelet yang tadi, pelet plastik itu dari suatu perusahaan. Jadi mereka sebenarnya menghasilkan itu. Jadi iya, jadi mereka sengaja membuat biodegradable plastik itu. Jadi emang dari segi ekonomi biodegradable plastik juga menjadi lahan gitu. Tapi iya, benar. Biodegradable plastik itu mahal secara marketnya. Iya, jadi kalau misalnya dengan harga yang mahal itu, karena apa ya, orang-orang itu jadi kayak misalnya nih, di suatu perusahaan kalau dia menggunakan material yang kebanyakan dari konvensional plastik, ketika dia diinspeksi oleh suatu instansi yang gitu, oh kalian menggunakan ini nih konvensional plastik, ini berapa lama kayak gitu. Dan untuk perusahaan makanan, apalagi kontainer makanan mereka, kalau misalnya itu menggunakan konvensional plastik, mereka akan kelabakan juga kan, mengurus limbahnya itu seperti apa, berapa tahun yang mereka perlukan untuk recycling lagi. Kan mereka tidak hanya bertanggung jawab di proses hulunya saja. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk proses produksi makanan, packaging dan lain sebagainya, tetapi sampai akhir proses hilir, yaitu recycle, yang mereka harus pikirkan. Nah, perusahaan Jepang sekarang kebanyakan menggunakan biodegradable plastik, pelet plastik itu, untuk proses packaging makanan, kontainer, bla 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 seperti itu. Jadi mereka akan lebih gampang memonitor. Jadi kalau dari segi ekonomi, sebenarnya mereka yang membutuhkan biodegradable plastik seperti itu, dan harganya pun bersaing gitu. Nggak nyampe. Mungkin pertanyaannya lebih ke ini ya, biodegradable plastik itu sendiri, kalau plastik itu kan kita saat ini menggunakannya untuk berbagai macam hal, kayak misalkan makanan, terus juga minuman, makanan yang panas atau apa gitu, dingin gitu-gitu. Nah, kalau misalkan biodegradable plastik itu kan dia dibuat dari hayati gitu, yang juga makhluk hidup. Apakah nanti pada saat dibuat plastik, adakah suatu proses migrasi dari plastik itu misalkan ke makanan atau mencemari seperti itu gitu sih. Lebih ke pemanfaatannya. Terima kasih. Masalah yang sering bikin kita parno kan kalau menggunakan konvensional plastik seperti styrofoam bla bla kayak gitu. Dia kan ada proses transmisi dari senyawa-senyawa yang ada di dalamnya ke makanan kalau dia digunakan panas. Jujur nih kayak saya penelitiannya nggak di pembuatan biodegradable plastik, tapi lebih ke proses hilirnya. Jadi ada teman saya yang ada di Tokoda, dia lebih fokus di pembuatannya. Dan kalau setahu saya, jadi yang tadi biodegradable plastik kan dibuatnya dari, kalau nggak bioplasticsnya, pakai petrochemicals dan ditambah sesuatu namanya addictive biodegradation substance. Dia ditambah. Nah, saya sendiri juga nggak tahu itu substansinya seperti apa. Tapi kalau menurut hemat saya sih, pengembangan dari biodegradable plastik, contohnya ada PBSA yang jadi topik saya tadi.
itu yang paling well used sekarang, paling banyak digunakan sebagai kontainer makanan. Nah, mungkin dari itu tidak menimbulkan efek seperti konvensional plastik. Iya, soalnya apa ya Kak? Dari polimernya sendiri dia tidak mengandung toksik, tidak ada bahan yang berbahaya seperti kalau ada di konvensional plastik kita mengenal ada klorin yang ditambahkan di situ juga. Tapi kalau biodegradable plastik enggak. Dari segi struktural polimernya, konvensional plastik di situ banyak sekali cincin aromatik, benzen, kayak gitu yang bulat-bulat, bukan yang alifatik. So benar, ada PCL, PET, kayak gitu. Nah, mereka itu bisa menghasilkan struktur yang kayak gitu untuk menggabungkan yang bulat dengan yang lurus kayak gitu kan menggunakan senyawa-senyawa yang agak berat, metal-metal berat gitu. Berbeda dengan biodegradable plastik yang hanya kebanyakan lurus. Seperti itu. Ya, Kak. Kebanyakan alifatik. Nah, jadi kalau ditanya itu kira-kira menimbulkan efek yang sama dengan yang konvensional plastik, kalau kata saya tidak sebanyak dari konvensional plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Zelani, biasa dipanggil Zae. NPM-nya pakai Z. Standus independen. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin mewakili Kang Alfian juga, apakah memang penelitian Denny bisa diaplikasikan di Indonesia? Nah, sekaligus. Iya gitu. Pertanyaan Kang Alfian nanti dijawab ya via FB. Nah, terus pertanyaan dari saya sendiri kan ini nanti enzim ini atau Denny kan pakai mikroba ya? Enggak mikroba. Ya, pakai mikroba kan. Mikroba ini ketika diaplikasikan nanti Denny di plastik nih, biodegradable plastik pada prakteknya gitu di lapangan. Nah, apakah nanti ada gitu kayak misalkan kita pakai contoh Eco R1 ya bukan A ya. Eco R1. Nah, Eco R1 itu tiba-tiba jumlahnya meledak gitu. Setelah Denny memang pengaplikasian itu ternyata. Nah, apakah itu nanti ada efek samping? Jadi Eco R1 itu kayak bermutasi jadi antagonis gitu. Seandainya seperti itu. Apakah itu sudah terpikirkan atau memang belum atau bagaimana gitu? Silahkan direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jay. Bentar bingung. Maksudnya Eco R1 tuh apa? E. coli. Maksudnya E. coli. Jadi E. coli, jadi bakteri Ini kan E. coli BL21 ini kan maksudnya. Nah, kalau Eco RI itu enzim apa? Enzim pemotongnya gitu. Jadi mungkin maksud Jay adalah E. coli ini. Jadi kemungkinan kalau misal dia mutasi di lingkungan, dia banyak diaplikasi di lingkungan gitu. Itu kan bagus tuh biodegradable plastik. Nah, itu nanti bakal di masa depan itu bakal ada nggak sih efek sampingnya kayak jumlah banyak sehingga nanti jadi antagonis malah. Bakal seperti itu nggak gitu. Kalau gini ya, kompeten sel itu jadi yang pertama, kompeten sel itu dia tidak emang sudah di engineering untuk apa ya istilahnya, gen-gen yang bersifat toksik atau gen-gen yang berbahaya itu emang sudah di remove dia, dan dia emang fungsinya untuk sebagai penerima dari vektor tadi gitu. Vektor itu yang kita buat bisa aja gitu, gen yang kita masukkan di sini adalah gen yang berbahaya gitu, gen yang kalau misal dia menghasilkan sesuatu bisa membuat kaki hilang gitu, itu bisa. Tapi di sini kan kita pakai kan hanya STCH, dia independen. Jadi kalaupun nanti dia diaplikasikan di lingkungan gitu, misal kayak di mana gitu, kalau kata Jay di lingkungan luar apa kayak gitu, bisa nggak kira-kira kalau dia akhirnya booming ya, seperti itu? Enggak. Jadi E. coli ini dia hanya bisa tumbuh, hanya kita kembangkan di lab. Jadi karena dia membutuhkan spesifik medium. Kayak apa ya? Jadi ada istilahnya Luria bertani medium. Jadi ada khusus gitu. Kita menggunakan medium-medium khusus ya. Kalau misal di lingkungan mungkin saja nutrisinya yang nggak ada.
Jadi nutrisi yang ada di lingkungan dengan nutrisi yang ada di lab itu beda banget. Jauh lebih banyak yang ada di lab. Jadi makanya kenapa kita menggunakan bakteri-bakteri yang kayak gini yang kita mutasikan secara paksa untuk di lab gitu. Beda kalau bakteri yang dia memang mutasinya secara natural di alam. Beda kayak gitu. Nah, kalau misal yang mutasinya di lab ini kemudian kita keluarkan di alam, bisa jadi dia mati. Mati setelah mendegradasi. Jadi proses degradasinya juga nggak akan di luar gitu. Misal ada sampah plastik kita tuang aja mereka di sana, enggak. Tapi kita ambil sampah itu, kita chop, baru kita masukkan kontainer yang mengandung bakteri ini gitu. Jadi prosesnya prosesnya kembali lagi ke lab gitu. Nggak di luar gitu. Benar. Secara in vitro. Jadi bukan dari lingkungan di situ ada tumpukan sampah terus kita sebar bakteri yang di situ, enggak gitu. Tapi kita ambil sampah itu, kita chop, baru kita masukkan ke kontainer yang mengandung bakteri itu. Kalau di Jepang. Nah, kalau pertanyaannya oh bisa dijawab di sini langsung. Kira-kira kalau kerjaan Dendi dilanjutkan Mungkinkah? Setahu saya di Indonesia itu baru pada kalau penelitian tentang biodegradable plastik ini hanya sebatas studi literatur. Kalau kemarin siapa yang cerita ya? Kak Jaya yang menggunakan biodegradable plastik. Iya kan Kak? Kalau itu Kak Jaya hanya ini kan sebatas apa penelitiannya? Nggak sampai lab kan Kak, studi literatur. Jadi emang sih kalau di Indonesia sendiri jujur saja kita masih pakai studi literatur biodegradable plastik, belum sampai tahap lab kalau di Indonesia. Dan di kampus saya juga nggak ada topik tentang biodegradable plastik, belum ada. Yang ada hanya di bidang petrochemicals kayak petroleum kayak gitu ya, MEOR, microbial enhanced oil recovery, di situ saja. Sementara di biodegradable plastik kita belum semaju yang di Jepang ini. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak diaplikasiin, selama itu ada fasilitas, ya jelas sih kita bisa lakuin. Tapi untuk sekarang kayaknya belum bisa seperti itu. Bener Kak. Seperti itu. apa? Misalnya Dendi, apakah ada pertanyaan dari setelah dipantau di thread yang di PPI? Sepertinya 86 ini aman. Pak 43. Oh, 46. Sepertinya tidak ada pertanyaan juga. Jadi sebelumnya saya mau berterima kasih kami dari pihak PPI, dari pihak monthly lecture PPI mengucapkan terima kasih kepada saudari Dendi Krisna Nugraha hari ini sudah terima kasih banyak telah hadir, telah memberikan lecture, berbagi sharing ilmu yang bermanfaat dan menarik ya untuk kita semua. Oh, selanjutnya dari Ketua PPI sekarang mau menyerahkan sertifikat penghargaan karena selain berprestasi di laboratorium, guys, Dendi juga adalah ketua divisi olahraga di PPI. Ya, silakan Akbar. Ya, berdiri dong ke tengah dong. Foto-foto nih HP gue. Oh iya, nih. Kata-kata manis. Cek, nyala. Jadi saya selaku perwakilan dari
anggota PPI Ibaraki semuanya. Berterima kasih banyak. Di sini ada Certificate of Appreciation karena baktinya Dendi Krisnanugraha yang udah banyak banget membantu PPI di bidang olahraga, terutama futsal. Seperti yang kita tahu, program futsal di Tsukuba itu yang paling aktif dibandingin daerah-daerah lain, karena setiap minggu kita mengadakan latihan futsal bareng-bareng. Selain itu kita juga ikut kompetisi yang terakhir Tokodai Cup kemarin. Alhamdulillah berhasil jadi semifinalis, walaupun di semifinalis gagal masuk final. Nggak apa-apa sih, itu udah suatu pencapaian besar dibandingin tahun-tahun sebelumnya yang cuma sebagai peramai, banyak dibantai katanya ceritanya. Sekarang alhamdulillah. Nah, untuk itu Indonesian Student Association in Ibaraki, Japan will give the certificate of operation presented to Dendi Krisnanugraha with us gratitude of your contribution as Head of Sport Division in Indonesian Student Association in Ibaraki, Japan, period 2015 until 2016. Thank you very much. Jepangnya. Bagus nih. Terima kasih. Hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri hadir ke monthly lecture Agustus. Terima kasih juga untuk yang udah berpartisipasi dengan pertanyaan atau komentarnya selama sesi ini. Untuk itu, karena itu, marilah kita tutup sesi monthly lecture kita kali ini dengan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih semua, sampai ketemu insyaallah di monthly lecture berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.